Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah walaupun lewat dunia maya. Allah memberikan kemudahan untuk saya untuk membuat video ini, dan Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya. Kita bisa ketemu walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya kepada kita melalui Rasulullah, dan kita kelak masuk ke surganya Allah bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik, video yang ke-273 berjudul tips lolos dari titik nadir kehidupan. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu quote-nya untuk video ini. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia mukmin, maka Allah akan mengijabah. Quran surat Al-Isra 17, 18 sampai 19. Surat ke-18 sampai 19. Baik, mari kita bahas video yang ke-273. Tips lolos dari titik nadir kehidupan. Titik nadir kehidupan itu apa? Yaitu titik di mana kita itu ada di paling bawah. Dapat dikatakan kalau dituruti itu kita maunya itu mengakhiri hidup ini. Sudah, saya tak bunuh diri saja daripada mikir ruwet banyak sekali hal-hal yang mungkin harus diselesaikan. Ya, titik nadir kehidupan ini memang Allah itu selalu memberikan cobaan kepada kaumnya. Ya, bukan berarti Allah itu jahat, bukan berarti Allah itu akan menyiksa kita, tidak, tetapi memberi ujian agar kita itu bisa naik, ya, bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ya, saya contohkan, ya, titik nadir itu biasanya itu ada di dalam kondisi finansial, biasanya begitu, ya. Contoh mudah saya pernah tidak berani pulang ke rumah, karena kalau saya pulang ke rumah sudah ditagih hutang oleh 2 atau 3 orang yang jatuh tempo pada hari itu. Maka saya kalau pulang kantor saat itu jam 2, saya tinggal dulu di masjid sampai habis isya, baru saya berani jemput anak pulang ke rumah. Itu titik nadir bagi saya. Memang semua orang tidak tentu umur berapa, tapi yang biasanya itu percobaan sepanjang itu antara umur 35 sampai 45, antara itu. Ya, tapi kalau Anda lolos dari itu, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Jadi ketika seperti itu, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menginventarisir, karena kaitannya dengan utang. Saya bersama istri, saya hitung utangnya itu mana saja, bank mana saja, orang siapa saja. Kalau sekarang itu koperasi mana saja, ya. Saat itu gaji saya 150, minus gaji saya 350, bayangkan. Subhanallah, kok bisa terjadi semacam itu? Lah, karena dari lubang tutup lubang. Kalau zaman modern sekarang itu, kalau sudah kemakan pinjol, pusing seperti itu, ya. Maka monggo, kalau Anda juga mengalami kasus semacam saya, masalah finansial, bahkan yang sudah kena ranah pinjol, nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Langkah yang saya lakukan tadi, saya inventarisir dengan istri saya, utangnya itu mana saja, ya.
berapa jumlahnya total jenderal. Kalau ada pinjol itu pada pinjaman mana saja total jenderal. Langkah yang kedua adalah saya menginventarisir aset yang saya miliki. Aset itu apa? Kekayaan. Yang pertama, kendaraan saya kira-kira laku berapa. Yang kedua, perhiasan punya istri saya kira-kira laku berapa. Yang ketiga, tanah maupun sawah kira-kira laku berapa. Yang keempat, rumah itu kira-kira laku berapa. Ya, kebetulan kalau saya saat itu ya punya rumah itu dua, yang satu RSS lah katakan, yang satu yang saya tinggali. Kemudian saya sepakat dengan istri saya, sudah, ini rumah kita jual, kendaraan kita jual, mas-masan itu istri saya masih mempertahankan. Ya sudah, kita hitung kira-kira bagaimana, cukup atau tidak. Waktu itu kekurangan hutang itu 12 juta, tapi gaji saya kan 150. Nah, maka saya jual rumah saya yang di RSS itu. Waktu itu pasaran itu hanya 10 juta, tapi saya minta tolong kakak saya dan dibeli 12 juta sesuai kebutuhan saya. Alhamdulillah, senangnya bukan main. Saya serahkan istri, tutup semua lupa hutang di koperasi, di bank, di perseorangan, tutup semua. Bisa bernafas lega, pulang ke rumah, itu jam kantor pulang sudah lega ya. Tapi tiba-tiba ada lagi yang datang, loh lah kok masih ada. Istri saya nangis lagi, waduh saya lupa mas, masih ada 3 juta yang belum terselesaikan. Subhanallah, ya terus mau jual lagi. Akhirnya dah perhiasan apa saja yang ada saya suruh kumpulkan, jual, alhamdulillah cukup. Jadi habis, saya katakan sama istri saya makan dengan kecap dan kerupuk. Bahasa Jawanya capuk, kecap sama kerupuk nggak apa-apa, asal kita meninggal itu tidak meninggalkan hutang. Kita lain nggak bawa apa-apa, kita mati kok minus meninggalkan hutang, terus kita di dunia itu ngapain kan gitu. Kemudian saya sepakat, bismillah, saya perang dengan hutang di bank ataupun hutang di koperasi dan sebagainya. Barang yang riba itu ya tidak ditinggalkan, tetapi saya kurangi saat itu. Saya menuju akan meninggalkan riba. Alhamdulillah 2 tahun Allah memberikan ganjaran yang berlipat-lipat, sehingga alhamdulillah bisa haji, bisa menghajikan orang tua, membadalkan orang tua, umroh keluarga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu ya. Jadi apa? Saya tidak maksud untuk sombong, untuk pamer, enggak. Ini sebuah ibrah, contoh. Cut hutang Anda. Pinjol, pinjaman online, cut, jual aset. Jangan pertahankan habis Anda. Sampai tulangnya pun, dagingnya itu diambil oleh mereka, ribawi tadi. Itu belum cukup kalau belum nyawa Anda yang lari. Maka jangan sampai terjadi itu. Kalau Anda mengalami seperti itu, jual aset, tutup. Setelah itu tobat, sadar. Langkah terakhir, Anda bertobat, Anda sadar. Jangan khawatir, nanti Allah akan mengganti ya apa yang Anda keluarkan, dan akan menumbuhkan apa yang akan mengabulkan apa yang Anda inginkan. Sebetulnya penyebab dari Anda kesulitan itu hanya satu, saya pun juga merasakannya, yaitu tidak sabar. Melihat temannya beli mobil, pengen beli mobil. Melihat temannya kendaraan, pengen punya kendaraan. Melihat temannya punya rumah, pengen punya rumah yang bagus. Itu penyakitnya. Sekarang sabar, istiqomah, berikan doa, pasrahkan kepada Allah. Insya Allah Anda akan lolos dari titik nadir. Baik, semoga bermanfaat. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu adalah kebutuhan saya, jangan dipakai dan saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya berikan pantun terlebih dahulu. Bunga kapas di dalam peti,
kapas ditanam nenek kebayan. Belum puas di dalam hati kalau belum diasap kemenyan. Waduh, ini malah pakai dukun. Jangan sampai Anda menyelesaikan masalah dengan dukun, dengan dupa atau kemenyan. Tapi pasrah kepada Allah. Ya, pasrah kepada Allah. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan keterangan, ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.